Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa kanal Hikmatologi tercinta, bersua kembali kita dalam rangka untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati pedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, insan Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini limited edition, edisi istimewa, kami persembahkan pada Mbah Gondo Jatikusumo. Mengapa? Karena beliau insya Allah di tahun ini memasuki ambalwarso yang ke-80. Ketika tahun 2024 kami diundang untuk ulang tahun, berhalangan hadir karena kami ada kegiatan mengajar. Karena itulah kami sebagai salah satu murid atau santrinya tidak hafal kapan, tanggal, bulannya. Tetapi insya Allah kurang lebih tahun 1945 di Kota Blitar. Ya. Apa yang perlu kita warisi atau kita teladani dari sikap perilaku beliau, guru besar spiritual Nusantara, di mana yang hadir tidak saja para pejabat petinggi negara di Indonesia, namun juga ada yang dari Rusia, Belanda, Jepang, dan yang lainnya. Tidak berlebihan karena memang seperti itu keadaan secara nyata. Sosoknya yang kami kenal sebagai Mbah Gondo itu sampai dengan 2019 kami secara jujur tidak mengetahui bahwa Mbah Gondo itu adalah Ki Jatikusumo. Padahal sejak tahun 1977 kami nyaris ya dalam setiap saat itu bertemu dengan Eyang Jatikusumo, Mbah Gondo, dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh keluarga besar Kuartet S. Ya. Karena itu, ya, perkenalan yang akrab ini sama sekali tidak melahirkan ingatan kami bahwa kami sebenarnya sudah lama, tepatnya itu sejak era 1970-an, bahkan 60-an ya, ketika kami SD sampai dengan lulus SMP, tidak pernah akan beranjak ya dari radio kecuali mendengarkan siaran pedesaan oleh Mbah Gondo. Ketika itu beliau ya, macak tua ya, sebagai Mbah Gondo dengan tertawanya yang khas. Nah, ketika Mas Jati, kami biasa memanggilnya ya, dalam keseharian, itu tertawa di acara Kiprah Jati sebelum dimulai, tepatnya di rumah baca Profesor Dr. Malik Fajar yang pernah menjadi menteri ya.
Maka saat itu beliau tertawa. Dan tertawanya itu betul-betul ditautkan oleh Allah dengan keadaan di mana beliau siaran pedesaan. Kemudian saya minta diulang tertawa itu, meskipun waktu itu yang hadir adalah tokoh-tokoh nasional. Jadi dulu kalau Kiprah Jati di acara Dhamma TV itu yang hadir tokoh-tokoh mulai dari daerah sampai tingkat nasional, anggota Parvi, ya, dan seterusnya. Nah, beberapa hal catatan kami yang perlu kita perhatikan yakni adalah beliau ketika mengasuh siaran pedesaan di RRI profesional. Dan profesionalitas ini dilanjutkan pada saat beliau kami kenal lagi melalui Kuartet S. Bersama Mas Bambang Sumantri, kemudian Mas Bagong, yang satu lupa ini, mohon maaf ya. Karena kami juga tidak bawa skrip ini ya. Nah, profesionalitas inilah yang perlu untuk kita ikuti. Kita contoh, bahkan karena beliau adalah seorang guru, maka kita lompati dalam makna bahwa beliau akan merasa senang jika kita memiliki profesi sekaligus profesional di dalam bidang itu. Dan ketika beliau main di layar lebar sebagai bintang film, ketika itu insya Allah sebagai Damar Wulan itu ya, maka beliau juga melaksanakan secara profesional. Dan saya baru mengetahuinya bahwa beliau Kuartet S ini sekaligus adalah seorang pegawai negeri Departemen Penerangan ketika itu. Dan lagi-lagi ketika beliau ada di Departemen Penerangan, beliau juga menampilkan profesinya dengan profesionalitas yang tinggi sehingga tidak punya catatan yang buruk sebagai pegawai negeri. Sampai beliau mengundurkan diri, kemudian beralih profesi ya, karena Kuartet S itu lama-lama hanya tinggal Ki Jati sendirian ya. Kemudian disambung dengan Mbak Nurhana, mohon maaf ya, Nurhana Muhammad. Setelah itu beliau masuk di Partai Perjuangan Indonesia. Dan lagi-lagi beliau menunjukkan sikapnya yang teguh tetapi tidak arogan. Sopan santun beretika itu dijunjung tinggi oleh beliau. Pada saat tidak cocok dengan garis-garis partai, menurut beliau tidak lagi sesuai dengan idealis yang disampaikan oleh Bung Karno, maka beliau mundur. Dan selama mundur, seorang Mbah Gondo, seorang Ki Jatikusumo tidak pernah, setidaknya bersama kami di Dhamma TV ya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2012 sampai 2019 ya, tidak pernah, meskipun kita berbicara partai politik, menjelekkan Partai Demokrasi Indonesia, termasuk tidak pernah menjelek-jelekkan partai-partai yang lainnya. Sungguh kepribadian yang mulia untuk ukuran sosok yang sering digandrungi mulai dari anak muda belia sampai dengan orang-orang yang sudah tua renta usia. Karena itulah mudah-mudahan
Beliau Mbah Gondo Eyang Ki Jatikusumo diberikan senantiasa keselamatan, kesehatan, keimanan yang teguh, sehingga dalam umur panjang berkah, sehingga bisa kita menimba ilmu dan pengalaman dari pribadi yang istimewa tetapi sederhana. Mohon maaf, ini ketularan Ki Jati ya, ketika menyampaikan menjelang akhir rekaman ini agak merebet ya. Karena apa? Salah satu ciri khas dari Ki Jatikusumo, jika sudah berbicara tentang rakyat jelata, dihubungkan dengan Bung Karno, Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Beliau nyaris pasti 99% menangis dan tidak bisa meneruskan rekaman, dan kami langsung mengambil alih. Biasanya kami lanjutkan. Mbah Gondo, Ki Jatikusumo, Mas Jati, semoga panjang umur, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersama